Halo semuanya, selamat datang di channel LCP. Kali ini gue akan trading lagi. Kita lihat aja dulu chartnya, baru kita nentuin kita menggunakan strategi apa. Untuk rata-rata pergerakan RSI, kalau menggunakan RSI juga diperhatikan ya. Terus kalau menggunakan ADX juga ADX-nya diperhatikan. Dan chartnya itu diperhatikan juga. Semuanya diperhatikan. Itulah analisa. Oke, mungkin di sini gue akan trading supply and demand ya. Udah gue tandain di sini ada base supply. Masih fresh, belum disentuh. Iya. Nih, base. Kalau sedang longsor kan pasti membuat drop, base, drop, drop, base, drop. Bentar, gue oret-oret. Drop, base, drop. Ya, base. Jadi kalau ini masih belum disentuh ya, candle dia akan mencoba naik lagi ke sini. Dan dia akan drop kalau masih fresh. Tapi kalau ada news itu beda lagi ya. Kalau ada news. Kalau biasanya sih, kalau fresh dia akan turun ke bawah. Dan ada kalanya dia akan close di sini, di dalam zona. Ini zona ya bro ya. Kalau candlestick close di dalam zona, ini jangan keburu-buru. Biasanya dia akan sideways kecil. Kalau menggunakan time frame 1 menit, kita lihat sideways-nya di time frame 15 detik. Kalau candlestick close di dalam zona. Nah, kalau udah keluar zona, ya, kalau udah membuat new low dari candle yang masuk dalam zona pertama, kita lihat reaksinya dan sell, oke? Begitu pula sebaliknya. Ya akan marking dulu. Perhatikan ya. Kalau supply yang garis atas ya, horizontal atas taruh di sumbu. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang bawah, kalau untuk supply tarik di open candle. Kalau demand baliknya. Gitu aja. Nah, kalau masalah break ya, masalah break supply demand itu breaknya harus seperti ini. Jadi sumbu harus nembus ataupun body. Kalau yang baru seperti ini itu belum bisa dikatakan break, baru nyentuh. Sorry. Paham ya bro ya? Jadi yang udah di break atau belum itu ini. Oke, taruh lagi lah biar jelas. Masalah break meng-break ini masih jauh untuk ke area supply. Mungkin di sini gua open posisi ya sambil menjelasin. 100 dolar selama 5 menit karena jauh dari supply. Masalah profitnya gue nggak tahu, profit ya syukur, nggak ya gimana lagi ya. Oke, kita lihat gambarin masalah break membreak sambil ngerokok mungkin. Oke, ini katakanlah garis atau zona supply.
gini, di sini zona demand. Yap, seperti inilah. Kan candle seperti ini kan, turun chartnya grafik. Nah, di sini kan membuat base. Nah, base ini yang nanti fungsinya menjadi demand. Supply, sorry, bukan demand. Di sini ada reaksi katakanlah. Nah, dia mantul ke bawah, dia naik ke sini menguji zona yang ini ya. Kalau biasanya tuh kalau fresh dia akan drop ke bawah. Itu kalau fresh biasanya ya. Kecuali ada news. Kalau ada news itu kadang beda lagi. Nah, ada kalanya tuh seperti ini. Yap. Nah, kan udah break tuh, udah break. Nah, dia akan retrace dulu tuh, retrace baru dia naik ke atas. Jadi retrace-nya tuh bisa kalian gunain Fibonacci ya untuk lihat retrace-nya. Dan terkadang retrace-nya tuh nggak di golden ratio, karena gue sering jumpa gitu. Retrace nggak harus di golden ratio Fibonacci. Nah, tapi kalau misalnya garis yang pertama ditembus, dia akan masuk ke garis 2 dan berikutnya. Ntar di situ lihat aja tuh pelemahan dari candlestick-nya. Biasanya tuh ditandai dengan rejection, pola candlestick pin bar, ataupun bearish engulfing atau apapun itu. Yang paling umum sih pin bar ya. Pin bar sama doji yang dikonfirmasi, baru dia naik lagi ke atas. Drop, base, drop. Mirip support dan resisten sih. Dia naik lagi, dia drop lagi, diuji lagi sampai tembus. Entah sampai kapan, pokoknya diuji terus. Kalau udah tembus yang ini, dia retrace, baru dia naik. Gitu ya. Jadi, nah ini nih, untuk yang pemula biasanya tuh rawannya di sini. Kalau supply and demand, saya rasa harus tunggu retrace-nya aja lebih aman ya. Kalau mau open posisi lebih dari 1 menit, misalnya 5 menitan atau 3 menitan, itu ambil retrace-nya. Kan momentumnya kuat tuh. Ntar kadang tuh kalian langsung udah nembus gini, perubahan candle lagi, pembukaan candle dia langsung open posisi gitu. Dan dia candlenya malah turun. Turun dia tuh untuk retrace. Kalau loss ya bisa kalian open posisi pas retrace-nya untuk kompensasi, tapi jangan banyak-banyak kompensasinya. Dan jangan asal open posisi sebelum ada sinyal. Sinyalnya seperti apa sih? Sinyalnya candlestick pattern. Makanya kalian disuruh belajar candlestick pattern. Kalau kalian paham apa namanya? Psikologis candlestick ya, kalian langsung paham lah dengan yang namanya itu candlestick pattern. Profit dong. Itu masalah yang menembus ya. Kalau nggak paham, ntar gue jelasin yang lebih detail lagi, tinggal komentar aja di bawah. Masalah yang nggak tembus. Ada lagi. Ntar gue mau lihat profitnya ini nih tipis banget. $100 cok. Oh, profit nice. Nggak sliding. Misalnya kan ginian, kita lagi membuat lagi urutan lagi. Di sini ada supply. Dan ini tren naik. Oke, dia candlestick sudah ke area supply. Di sini ada high, ada low, higher high, higher low,
higher high, higher low, dan higher high. Nah, jika candlestick sudah di area higher high, ya, udah di higher high supply, kalau kalian berasumsi ini mau turun, candlestick mau turun nih. Ini ada dua cara ya buat kalian open posisi. Misalnya tuh, kalian udah tahu di sini udah ada candlestick pattern yang mengindikasikan turun. Misalnya di sini ada pin bar dan pin bar itu dikonfirmasi, ataupun ada doji yang doji itu dikonfirmasi. Dimana kalian sebaiknya OP? Nah, itu ada dua, itu terserah kalian. Kemantapan kalian mau di mana. Kalau candlestick pattern sudah tercipta, kalian mau open posisi sell silahkan. Tapi kalau mau open posisi di area sini, jangan lama-lama. Karena apa? Karena titik yang low nantinya, kalian belum tahu apakah mampu membuat new low dari yang ini. Yap, gitu. Ada kalanya hanya sampai sini. Yap. Dan dia naik lagi ke atas. Dan dia sideways di sini karena close di sini. Nah, itu. Dan kalau misalnya candlestick mampu membuat new low dari low yang ini, kalian ambil area lower high. Jika di area lower high di sini udah ada candlestick pattern untuk turun, baru kalian open posisi sell. Oke. Seperti itu. Jadi open posisinya ada dua. Bisa langsung di sini, ya. Bisa juga di sini. Itu terserah kalian. Tapi kalau mau open posisi di sini harus memperhitungkan timing ya. Jangan lama-lama kalau di sini. Karena kita belum tahu apakah dia turun ke bawah mampu membuat new low dari yang ini, atau hanya membuat area higher low. Nah, kita belum tahunya yang itu. Ya, seperti ini nih, kemungkinan, ya kan? Kalau candlestick ini mampu membuat new low dari yang ini, mungkin dia akan turun. Mungkin, tapi kita lihat aja. Di dalam ini kan chart yang sedang running ini udah bergerak. Untuk low ini kan ini ya low-nya yang paling apa ya? Paling baru. Titik lower high atau higher low ya? Higher low, sorry. Nah, jika katakanlah yang ini ya. Yang si ini nih. Mampu membuat new low dari ini, titik low yang lebih low dari ini. Nah, kemungkinan dia akan turun. Tapi dia sini dulu, seret ini ya kan. Dia naik dulu, nah dia drop ke bawah. Selnya di sini. Kalian penting belajar candlestick pattern kalau nggak paham psikologis candlestick. Nah, kita lihat ya. Apakah candlestick ini yang sedang bergerak mampu membuat new high dari ini? Kalau mampu, bisa dipastikan dia akan naik. Karena apa? Karena supply masih jauh. Oke, supply masih jauh, bro. Dan untuk tren ADX-nya masih plus DI atau bullish. Dan garis ADX-nya menguat. Nih. Untuk RSI juga berada di atas level 50 dan belum overbought. Di sini memang ada apa kok selalu ada rejection. Ada SR ini ya, ada resisten. Kita pakai acuan ini resisten. Untuk marking supply and demand sendiri itu bebas, nggak bebas sih. Kalau saya biasanya di engulfing tuh yang pasti. Entah itu bullish atau bearish engulfing, saya marking supply and demand-nya di situ. Dan di spinning top seperti ini. Ya. Ataupun di pin bar. Kalau pin bar itu di areanya.
Hmm, momentumnya saya rasa itu kuat. Saya rasa tapi ya. Mungkin kita coba open posisi 1 menit di sini. Eh, Kalau loss ya nggak apa-apa. Di sini gue ambil ya langsung. Karena nih breaknya saya rasa banget ya. Kita lihat aja dulu. Karena di sini nggak ada penghalang gitu, nggak ada tembok. Temboknya masih di atas. Nah ini temboknya, tembok supply ya. Ini supply. Tipis banget bro. Shit. Kena retrace. Retest, sorry, bukan retrace. Gak apa-apa, kita balas dendam di sini. Dia naik. Oh ya, lost. Ini gue masih running di forex. Gak tahu ini open posisi kapan, tanggal 5 kayaknya. Oh, ini candlestick mampu membuat new high ya. Ini nih. Seperti yang saya bilang tadi. Mampu membuat new high, jadi gue open posisi buy. Meskipun tadi loss di area retest. Bangsat emang. Satu lagi nih. Ntar ini kita lihat profitnya dulu baru gue jelasin ya. Ini lumayan penting. Bagi saya tapi nggak tahu kalau buat kalian. Ntar kita oret-oretan lagi 1 kali lagi. Tanggal 6 September. Profit. Main kan masih profit $6. Yang $10 buat kompensasi yang tadi. Oke, nice. Profit. Oke, dia masih bergerak ke area supply. Nah, ini nih. Gue mau jelasin sesuatu. Something. Kita urutan lagi. Di sini ya. Pakai warna putih aja kali ya. Ini area supply. Ya kan? Anggap aja ini supply lah. Ini anggap aja candlestick break. Besar banget. Ini ada sumbu atas. Nah, candle setelahnya seperti ini. Biasanya bearish ini, candle bearish biasanya. Nah, jika seperti ini ya. Paham kan? Di sini open, high, low, dan close.
Jika candlestick setelah close ini ya, candlesticknya ini ya, kan setelah close ini nih. Tapi di sini tidak ada new high dari candlestick ini. Padahal ini sudah nge-break area supply maupun resisten, sama aja. Candlestick seperti ini ya contohnya. Dan dia nge-break area, anggap aja ini supply. Tapi candle setelahnya seperti ini. Masih di dalam tubuh ini. Body candle ini. Jangan OP dulu. Lihat, breaknya kemana ntar? Ke sini atau ke sini? Nah, gitu. Perhatikan. Kalau saya sih mending nggak open posisi kalau kondisinya seperti ini. Tunggu aja. Maunya kemana? Nah, kalau candlestick bisa nge-break ini, new high ini, sama low yang ini, bisa dipastikan tuh 70% lah. Kadang udah break seperti ini, candlesticknya seperti ini nih. Kadang bullish juga. Open posisi buy, dia turun lagi. Turun lagi dia hanya sampai sini, area sini, dan dia naik blank ke atas. Padahal kita udah sell. Sliding. Ya itu ya. Itu penting juga. Itu gue dulu sering banget ketipu yang seperti itu, makanya buat pelajaran nih. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau mungkin ada contoh di sini, kita cari ya kali aja ada contoh. Kemarin pas gue di trading di market sebelah di cryptocurrency nemu yang seperti itu. Nggak saya hantam di Bitcoin kayaknya. Kita cari support dan resisten ini sideways ya. Kadang ada kalanya nemu seperti itu. Ini sama aja nih. Nah, bearish engulfing. Setelahnya lo nggak langsung drop. Bearish engulfing kan potensi pembalikan arah. Perubahan arah ya, sorry, bukan pembalikan. Perubahan pembalikan mana ya? Pokoknya itulah. Ini ada bearish engulfing tuh. Dia retest dulu, baru dia drop ke bawah. Dan di sini kita bisa gunakan sebagai area supply. Supply. Ini supply-nya di break ya. Nah ini nih yang momentum UWU. Gue marking dulu horizontal di sini di area supply. Yap. Momentum yang UWU itu seperti ini bro. Jadi di saat candlestick break zona ataupun SR support resistance, candle itu besar seperti ini. Nah, ini momen yang sangat bagi saya ya. Kalau candlenya kayak gini breaknya ya itu pertimbangin buat OP. Nah ini nih ada hammer. Kadang sambuan tuh seseorang bilang, oh ini ada hammer nih pasti kayak gini. Ada hanging man. Tapi kalau nggak di areanya jangan OP. Itu hanya saran sih. Terserah buat kalian. Kita cari-cari contoh yang lain. Di sini ada supply. Ini supply ya kan. Ini reaksi. Ya. Turun ke bawah. Ini membuat reaksi lagi. Belum menembus soalnya. Ini nembusnya di mana ini? Break ini ya. Ini dia break zona luar. Retrace. Naik. Markingnya seperti ini. Ini katakanlah bullish engulfing. Marking demand ya seperti ini. Kalau supply kebaliknya. Oke, seperti yang saya jelasin tadi. Oh, udah lama, udah 25 menit ya. Saya rasa di sini aja dulu.
Ini kelamaan mau nunggu momen ini, ntar kalian bosen liatnya. Yang perlu diperhatikan kalau trading supply and demand tuh retest itu satu, terus cara markingnya kalian, terus reaksinya, terus momentumnya di saat nge-breakout seperti apa. Udah saya tuangin semua kayaknya di sini. Ya ini hanya basic sih, belum ke advance. Baru basic. Kalau kalian udah bisa menguasain ini pun, saya rasa udah ya lumayan sih. Makanya udah kenal area tuh kalian. Maksudnya bisa ngeset timingnya mau berapa menit open posisi di sini. Enaknya berapa menit gitu. Seperti itu ya. Ingat-ingat lagi memori kalian. Drop base drop. Kalau kebalikannya rally base rally. Rally membuat base dan rally. Candlestick ke sini udah menjadi area demand ini. Dan di sini mantul ke atas, ya kan? Karena masih fresh. Kecuali ada news. Kalau ada news, saya nggak tahu entah itu ditembus atau enggak. Kalau udah ke sini, ya tinggal lihat aja di sini rejectionnya di area fresh demand itu seperti apa. Syukur-syukur di sini reaksinya menjadi bullish engulfing, banget itu momennya saya. Di sini ada bullish engulfing dan di area yang sini lebih lagi, nggak ada base-nya itu seperti ini ya. Nah, dia langsung ngacir tuh ke atas. Tapi kalau di sini ada base ya, misalnya kan di sini ada bullish engulfing ya di area fresh zone. Di sini ada bullish engulfing, tapi base-nya tuh di sini. Kadang harga masih tertahan di sini. Kalau nggak mampu dia turun lagi, menguji lagi gitu. Pokoknya tuh kalau kita tahu zona kita bisa tahu atur timingnya. Kadang kalah loss seperti saya tadi. Cuma bacot doang ini adminnya. Ya emang seperti itu sih, trading itu kejam. Masih mengejar supply. Ya, bullish engulfing syukur-syukur ini. Open posisi satu kali lagi lah. Berhubung ini dekat dengan area supply ya 1 menit aja. Saya rasa ini mampu membuat new high dari candlestick ini. Dua ini. Kalau bisa membuat new high mungkin dia naik, kalau enggak ya masih belum mungkin. Kadang tuh di sini membuat pola doji, pin bar, hanging man, harami, engulfing, morning star, evening star. Ini sebenarnya video tadi ada yang minta di chat, tapi belum gue balas sih. Udah minta dari dulu sih, cuma gue sibuk. Sorry ya bro yang request, mas siapa tadi? Mas Widi atau mas siapa ya? Lupa saya. Kalau yang ini titik new low-nya di sini. Yang area ini nih. New low. Jadi kalau sampai di sini ya, dia mungkin ke atas. Kalau hanya sampai sini loh ya. Kalau mampu membuat new low dari ini, ya dia mungkin turun. Turun lagi, turun terus. Jadi open posisinya seperti itu ya. Ada dua, bebas mau kalian milih retest dulu atau langsung. Kalau mau langsung tuh cari yang momentumnya enak seperti yang gue ngomong tadi. Bisa juga nunggu retestnya. Nah, sialnya kalau nunggu retest kita kadang ketinggalan itu, telat OP. Sialnya itu. Karena kita trading 1 menit cepet banget kan.
Apalagi kalau beda berapa detik aja kadang membuat kita lost. Ini nih, di saat ini ya, candlestick ini mendekatin area supply, kan udah deket tuh dengan supply. Ini mulai melemah nih. Ya, ADX-nya masih melemah, tapi trennya masih bullish. Karena plus DI-nya masih di atas. Dan stokastik, bukan stokastik, RSI juga masih berada di area sini-sini aja. Oke, kita ini lagi. Sorry ya kalau video ini menjerumuskan kalian ke loss-nya kalian. Nah, seperti ini nih yang namanya base. Ini kan rally, base, rally, base, rally, base, rally gitu. Ini yang saya maksud sebagai base tadi ya bro. Itu pasti ada yang namanya rally base rally dan drop base drop. Itu pasti di setiap trend. Kalau ini ditembus ya, dia mungkin ke sini. Ini ditembus dia ke sini. Sampai ke sini gitu. Tapi masih kemungkinan dia naik sih, karena supply masih di sini, masih jauh. Ya jauh-jauh dekat sih, karena juga masih fresh ini supply. Tuh kan masih fresh. Tadi tuh yang atas ya, yang bawah mana? Mungkin open posisi lagi ya, 50 dolar maybe. Ada spinning top itu. Spinning top sama doji itu hampir-hampir sama sih. Ngomong apa lagi ya? Dah itu sih yang hanya bisa disampaikan kalau trading basic ya, supply and demand seperti itu. Ya emang hanya seperti itu kalau cukup di binary option, beda kalau forex ya. Ini dekat dengan supply. Ya kan, dia hanya sampai di sini. Di area base. Kita buktikan ya. Di sini nggak ada news. Dan ini masih fresh supply. Ditembus atau enggak? Tapi gini, demand tidak selamanya kuat dan tidak selamanya lemah. Tapi biasanya di area flash demand ya, dia turun lagi. Fresh supply sorry, bukan demand. Nggak konsen ini. Ya pokoknya tinggal dibalik-balik aja gitu. Pokoknya kalau di area fresh biasanya dia akan balik gitu. Nah ini nih, reject. Ini kan candlestick ya, mau nyamperin ke area supply. Nah di sini ada rejection, pin bar. Sekali nih. Kita lihat lagi reaksinya. Kuat yang mana antara bearish dan bullish itu sedang berperang. Dan trennya pun mulai melemah, ini bisa dilihat ADX turun. Dan antara min DI dan plus DI-nya menyempit.
Gue belum berani ambil posisi sell di sini, belum berani. Di sini paling enak tuh kalau di sini membuat candle bearish, enak banget. Di sini karena bullish masih menang, ini candlenya masih hijau, bullish masih menang. Meskipun udah ditekan dari atas ke bawah, tapi bullish masih mempertahankan market ya. Di sini juga ada doji, dojinya juga hijau. Itu tuh cara memahamin psikologisnya. Kalau saya sih, anatominya seperti itu. Ini yang sedang bergerak, sedang berusaha membuat new high dari ini, titik lebih tertinggi atau membawa harga lebih tinggi. Tapi seakan-akan mau membuat yang lebih tinggi aja udah ditekan terus. Itu kan. Lemah banget dia. Masih belum bisa membuat new high. Fokus ya di area fresh supply, kita fokus open posisi sell aja. Kalau mau nekat curi momen silahkan, tapi gue nggak nyaranin. Seperti halnya sedang uptrend, fokus open posisi buy di area titik higher low. Kalau sedang downtrend, fokus open posisi sell di area lower high, jangan di area lower low. Tipu ntar kalian. Paham ya yang namanya lower high, lower low, higher high, higher low. Gambar dulu. Saya suka uret-uretan saya. Bodo amat 1 jam. Mau ditonton syukur nggak, terserah kalian. Jadi ini gue jelasin sekalian gue praktein gitu. Syukur-syukur membuat pola hanging man. Paling enak tuh kalau udah di area supply dan adik ini bersilangan. Sekali. Biasanya langsung sell saya. Nah ini ada lagi nih, momen ADX. Tapi kadang juga konsolidasi hanya seperti itu. Yang penting fokus aja sih. Kalau udah di area supply ya kita fokusnya sell, demand kita buy. Konfirmasi bisa dilihat dari indikator ADX. Kalau konfirmasinya manual ya seperti yang saya jelasin tadi dengan melihat candlestick pattern di sini. Ya, kita gambar lagi. Gambar terus. Oke. Cara open posisinya saya. Ini kan di area supply ya, jadi saya gambarnya supply. Ini supply. Dan ini dia kan seperti ini. Nah, sesampainya di sini ya. Ini untuk open posisi yang pertama. Kalau masih fresh dan nggak ada news, kalau di sini candlestick patternnya memungkinkan buat open posisi, silahkan sell, tapi jangan lama-lama. Karena belum membuat ini, belum menembus yang ini nih. Sorry, yang ini bawah. Zona ini low. Kalau candlestick katakanlah sudah seperti ini, nah ini kan ditembus tuh, berhasil menembus new low. Nah, jadi kita ambil aja sini.
biarin turun sampai membuat titik sini, baru dia drop ke bawah. Kita selnya di sini ya. Kalau di sini silahkan, tapi lihat konfirmasinya dulu. Ada bearish engulfing ini. Apa? Kalau mau open posisi di sini silahkan, tapi jangan lama-lama. Kalau dia belum membuat titik low yang lebih low dari low sebelumnya. Low sebelumnya kan ini nih. Dan ini low yang membuat. Jadi si low ini harus lebih low dari low yang ini. Baru tunggu area sini naik dulu. Membuat titik lower high, baru kalian sell. Nah, ada kalanya dia naik lagi. Nah, sini. Konfirmasinya apa, Mas? Nah, konfirmasinya tuh candlestick pattern. Oke? Nah, itu. Seperti itu ya. Di sini ada bearish engulfing. Nah, ini apakah hanya retest atau dipengaruhi dari yang ini? Nah, seperti yang saya jelasin tadi, nggak ingat ya. Diingat-ingat lagi atau ditonton lagi. Ini kan bearish engulfing ini kan. Candlesticknya bullish. Oke, gue ambil yang atas ini ya, horizontal atas. Nah, reaksi kan dari sini. Tadi gue ngomong gini, gue kalau biasanya tuh marking di candle-candle seperti ini nih, gitu. Paham kan? Itu. Gimana bro? Udah 42 menit, lanjut atau enggak? Kalau yang candlestick ini katakanlah nggak nyampe ke atas ya, dan dia mampu membuat titik low yang lebih low dari si ini, gue sell, fix sell. Demi 8 sen aja ini nunggunya lama banget. Tuh kalau kalian trading seperti ini. Tapi trading yang model-model kayak gini nih, gue sukanya tuh bisa diterapin di forex, di cryptocurrency ya. Kalau saham gue ngikutin fundamental sih. Gue beli saham juga nggak banyak, cuma satu lot. Satu lot yang saham-saham nilainya kecil aja, murah gitu. Seperti Telkom kan murah, cuma berapa gitu. Mahal, BCA mahal. Gue promosi dikit, gue sekuritasnya pakai iPod ya. Kalau saham tuh seperti cryptocurrency sih, mirip banget. Kalau mahal kita jual, murah kita beli. Beli di hold ya sampai harga naik baru jual gitu. Oh, modal gede ya untungnya gede, modal dikit untungnya dikit gitu. Masih ingat gue uret-uretan candle yang tadi? Tapi ini kasusnya nggak break.
Lama sekali, gampang. Haram itu ya? Atau inset bar? Dia reject kan? Di area fresh supply. Dan itu candle inset bar, kalau nggak inset bar tuh haram itu. Oke, siap-siap. Sell. Kayaknya ini candle inset bar sih. Candle inset bar di area supply, candle setelahnya dia mencoba naik tapi mendapat reject dan mampu membuat new low dari candlestick yang ini. Dan gue open posisi sell ya. Cuma kasusnya ini nggak nge-break out seperti yang saya jelasin tadi. Dan ini dikonfirmasi dengan ini ya. ADX-nya melemah. ADX untuk mengukur kekuatan tren. Nah, jadi kan trennya tadi bullish tuh. Ya masih bullish emang. Tapi ini udah melemah. Oke, nice profit. Oke ya, cukup segitu videonya. Kalau emang belum jelas mau request tentang supply and demand lagi, request yang belum jelasnya yang mana, ntar gue detailin aja. See you on the next time. Gue Stra di sini. Selamat trading dan happy trading buat kalian. Mungkin ada konfirmasi dari ADX. Oh, cukup sekian aja, gue gak mau tamak.